Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinasya Fitri, NIM 2204 dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Excellent Service atau layanan prima, mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Topik perbincangan kita kali ini terkait dengan manajemen humas atau public relation. Mungkin tidak semua akan bisa kita bahas sebegitu besarnya, karena alur dan tanggung jawab juga perspektif tentang kegiatan-kegiatan dari public relation ini merupakan sebuah kegiatan dari public relation office yang sebuah lembaga atau kegiatannya. Salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau PR ini adalah memberikan layanan prima. Jadi, tidak hanya sekedar layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholder, seluruh pelanggan ataupun klien mereka yang terlibat baik internal maupun eksternalnya. Setiap perusahaan akan kita bahas tentang bagaimana membangun serta bagaimana konsepnya dimulai dari konsep terkait dengan layanan prima. Ini merupakan bentuk dari membangun layanan prima kepada pelanggan sebagai bentuk layanan dan apresiasi dari organisasi kepada seluruh stakeholders. Kita bahas pada hari ini mulai dari pemahaman kita tentang layanan prima, sehingga harus ada kesepakatan yang jelas seperti apa layanan prima itu sebenarnya. Nanti kita ambil satu konsep dan beberapa pakar terkait dengan keseragaman dalam tataran pelaksanaan oleh sebagian besar dari lembaga, khususnya penghasilan produk ini. Ini fokusnya adalah bisnis mereka menjalankan konsep 7X plus 1 sebagai bentuk dari tataran pelaksanaan layanan prima oleh perusahaan-perusahaan sebagai sebuah organisasi bisnis. Kemudian nanti juga akan kita lihat bagaimana sebenarnya manfaat dan tujuan dari layanan prima ini. Ada juga yang memberikan tolak ukur, yakni meyakini bahwa layanan prima kalau kita lihat sebenarnya itu akan berbintang. Ada istilah secara internasional yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan utama dari layanan prima ini adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent. Memang yang paling baik yang kita bisa lakukan itu upaya sebenarnya adalah suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga ataupun instansi yang menyediakan barang atau jasa ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan pelayanan servis dan produk itu sendiri melalui produk dan jasa itu sendiri kepada konsumen dengan sebaik-baiknya kita lakukan sehingga kepuasan konsumen itu bisa tercapai. Dan ada juga istilahnya kepuasan satisfaction para pelanggan. Jadi untuk sampai pada tahap ini tujuan dari yang disebut dengan excellent service ataupun layanan prima itu berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh sebaik mungkin pada taraf paling tinggi, dan itu kita desain sedemikian rupa sampai orang-orang itu mengerti maksud dari tujuan kita. Layanan prima ataupun excellent service itu ketika diberikan memang banyak sekali manfaat untuk lembaga itu sendiri. Bahkan dari sisi material nggak bisa kita hitung, karena sekali orang merasa dijamin atas layanan tadi, apalagi yang disampaikan oleh Nina itu mampu diberikan ataupun dijawab secara keseluruhan terus-menerus ataupun konsisten kapanpun dan dimanapun. Jadi secara kontinu terus-menerus, bahkan standar yang diberikan adalah standar tertinggi kepada setiap orang pelanggan yang sudah memang menyukai menggunakan jasa atau produknya kita dari lembaga tersebut. Maka selamanya mereka tidak mau melepas, dan ini merupakan manfaat yang luar biasa karena manfaat dari layanan prima itu tadi. Fungsi untuk menjalankan berbagai fungsi, manfaatnya adalah
layanan prima itu sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait dengan produk yang kita miliki atau produk dari sebuah perusahaan ataupun organisasi, itu untuk menyampaikan kepada para konsumen ataupun para pelanggan. Yang kedua adalah bahwa layanan prima itu bermanfaat untuk menjalankan yang namanya fungsi ekonomi dengan layanan yang baik dan kondisi yang excellent. Maka tadi bisnis yang akan kita lakukan semakin untung karena sekali orang merasa puas, maka selamanya mereka mau menjadi pelanggan terbaik kita, dan mereka akan selalu memanfaatkan produk-produk yang kita hasilkan, dan mereka tidak ingin meninggalkan produk yang kita punya. Untuk memanfaatkan yang namanya fungsi penilaian itu artinya adalah layanan prima atau excellent prima. Itu membuat para konsumen kita menilai bahwa tingkat kebaikan, tingkat kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mereka mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Itu bukan saja sekali mereka merasa nyaman, mereka puas, namun itu menjadi berkali-kali. Hal ini menjadi sumber informasi buat kita dari pelanggan-pelanggan yang lain. Maka akan bermuncullah pelanggan-pelanggan baru dengan melalui fungsi penilaian tadi. Jadi kalau sekali orang menilai baik, apalagi kebiasaan orang menilai produk kita baik, maka orang-orang pun akan meyakini bahwa produk kita itu memang benar-benar baik. Tujuan dari adanya layanan prima itu kita berikan diantaranya adalah salah satu, memberikan kepuasan, dan tingkat kepuasannya memang luar biasa kepada seluruh pelanggan, khususnya ataupun mereka yang memang terlibat secara langsung dengan penguasa ataupun bagi kita. Yang kedua, memberikan kepercayaan. Artinya sekali mereka merasa nyaman, maka mereka akan merasa dilayani, dan itu bisa membuat mereka percaya dengan kita. Kalau konteks ini, mereka akan percaya seumur hidup. Itu merupakan sebuah upaya kita sebagai perusahaan atau lembaga untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen. Layanan prima ini sangat banyak memberikan kita hal positif, yang sebenarnya hal-hal positif itu membangun kita dalam menyingkirkan berbagai sifat emosional yang besar. Ketika kita memberikan layanan kepada konsumen, mereka akan melakukan pengaduan bahwa ini bukan merupakan hal-hal yang jorok ataupun kotor, meskipun semua orang-orang pada berpikir bahwa ketika memberikan pelayanan itu hal yang tidak baik ataupun hal yang jorok. Namun layanan prima ini merupakan tindakan positif, karena mereka mau kita bisa melayani mereka dengan sepenuh hati, dan kita juga mengetahui apa yang mereka inginkan ataupun mereka rasakan. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.